Apakah Anda tahu siapa tokoh yang melegenda dalam sejarah Majapahit? Mari kita kenal lebih dekat dengan Mahapati Gajah Mada, sosok yang mengubah jalannya sejarah kerajaan ini. Tapi, benarkah Gajah Mada meninggal karena sakit atau justru dibunuh oleh musuh-musuhnya sendiri? Mari kita bongkar misteri ini. Dua versi berbeda dari kisah akhirnya terus memicu perdebatan. Apakah benar ia menderita sakit seperti yang disebutkan dalam Kakawin Nagara Kretagama, atau justru moksa, seperti yang diungkapkan Kidung Sunda? Temukan jawaban dan rahasia yang tersembunyi di balik akhir hidup Mahapati legendaris ini. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kisah penuh intrik dan misteri tentang akhir hidup Gajah Mada. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah Nusantara. Gajah Mada, yang juga dikenal dengan nama Jirnodhara, adalah seorang panglima perang dan Mahapatih, Perdana Menteri, yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Berdasarkan berbagai sumber seperti puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, Gajah Mada memulai karirnya pada tahun 1313. Karirnya semakin menanjak setelah berhasil mengatasi pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang kemudian mengangkatnya sebagai patih. Ketika Ratu Tribhuwana Tunggadei berkuasa, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, Perdana Menteri. Perannya terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hayam Wuruk, membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Gajah Mada diketahui menganut keyakinan Shiva Buddha. Setelah insiden Bubat pada tahun 1357 Masehi, Gajah Mada diasingkan ke desa Madakaripura di Probolinggo, hingga akhir hayatnya pada tahun 1364 Masehi. Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapanya yang tercatat dalam Pararaton. Ia berjanji tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun merupakan salah satu tokoh sentral pada masa itu, sangat sedikit catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah asli Gajah Mada pun hingga kini masih menjadi kontroversi. Banyak masyarakat Indonesia masa kini yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme serta persatuan Nusantara. Kehidupan Gajah Mada setelah Perang Bubat berubah drastis. Ia banyak disalahkan atas keputusannya sebagai Mahapatih Majapahit yang dianggap mendahului perintah Raja Hayam Wuruk. Menyadari kesalahannya, Gajah Mada memilih untuk tidak aktif lagi sebagai Mahapatih. Ia memutuskan untuk menjadi seorang pertapa atau wanaprastha, menyepi dan tinggal di hutan yang konon berada di Madakaripura, wilayah di pedalaman Probolinggo Selatan di kaki pegunungan Bromo Semeru. Di tempat ini terdapat air terjun Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing tinggi. Di balik air terjun tersebut, terdapat deretan ceruk dan sebuah gua yang cukup dalam. Konon, Gajah Mada bertapa di sana hingga akhir hayatnya, seperti yang dikisahkan dalam Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada, karya Sri Wintala Ahmad. Ada dua versi mengenai akhir hayat sang Mahapatih. Versi pertama dari Kakawin Nagara Kretagama dan versi kedua dari Kidung Sunda. Menurut Kakawin Nagara Kretagama, Gajah Mada meninggal setelah menderita sakit. Pernyataan dalam Kakawin Gubahan MPU Prapanca ini menyebutkan, tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama, 1285, Baginda menuju Simping demi pemindahan Candi Makam. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke Pura. Terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluyuran ke Jawa. Di Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Namun, menurut Kidung Sunda, Gajah Mada tidak meninggal karena sakit, melainkan mati dengan cara moksa atau membebaskan diri dari dunia setelah mengetahui akan dibunuh oleh kedua pamannya, Raja Kahuripan dan Raja Daha. Dalam Kidung Sunda disebutkan, tidak berselang lama, maka mangkatlah pula Hayam Wuruk yang merana. Setelah ia diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini, maka mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka beliau mengenakan segala perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu, ia moksa menuju ketiadaan.
Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka, karena Majapahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Perbedaan pendapat dari kedua sumber ini menjadi wajar mengingat Kakawin Nagara Kretagama, yang menyatakan Gajah Mada meninggal karena sakit, ditulis pada era Hayam Wuruk oleh Mpu Prapanca yang sangat menghormati Gajah Mada. Di sisi lain, Kidung Sunda menyatakan bahwa Gajah Mada moksa setelah mengetahui akan dibunuh oleh Raja Kahuripan dan Raja Daha. Kidung Sunda memandang kematian moksa Gajah Mada sebagai bentuk kepecundangannya atas hukuman yang bakal diterimanya setelah menjadi penyebab perang bubat. Namun, hingga kini, penyebab pasti meninggalnya Gajah Mada belum bisa dipastikan oleh para sejarawan. Tidak ada bukti-bukti sejarah yang kuat untuk mengonfirmasi penyebab kematian Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh di kerajaan Majapahit, dikenal dengan ambisi besarnya. Melalui Sumpah Palapa yang legendaris, Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa ini diucapkan pada upacara pelantikannya sebagai Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Menurut riwayat, Gajah Mada meninggal dunia pada tahun 1364 akibat sakit setelah berperang. Namun, lokasi pasti makamnya masih menjadi perdebatan, karena ada 5 lokasi di Indonesia yang diklaim sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Di Sulawesi Tenggara, makam yang diakini sebagai tempat peristirahatan Gajah Mada terletak di Kampung Mada, Desa Matiri, Batauga, Buton. Di wilayah ini ditemukan prasasti Batu Mada dengan tulisan bahasa Sanskerta. Di sekitar wilayah Togomori, tempat Gajah Mada pernah bertapa, penduduk setempat meyakini bahwa disinilah Gajah Mada dan 40 pengawalnya meninggal dunia. Di Nusa Tenggara Barat, situs Wadunocu di Desa Padende, Donggo, Bima, juga dipercaya sebagai tempat makamnya. Gajah Mada pernah menaklukkan wilayah ini dan biasanya menggunakan tempat tersebut untuk bertapa. Situs ini memiliki 4 batu besar berusia ribuan tahun yang masih dijaga hingga kini. Lombok, selain dikenal dengan keindahan alamnya seperti Gunung Rinjani dan Masjid Islamic Center, juga dipercaya sebagai tempat makam Gajah Mada. Terletak di Selaparang, makam ini berbentuk sumur bundar dengan susunan batu sungai berukuran sedang tanpa tulisan. Di sini juga terdapat makam para raja-raja Islam pertama di Lombok. Di Tuban, Jawa Timur, terdapat makam yang dikenal dengan sebutan Makam Barat Ketigo di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Penduduk setempat percaya bahwa Barat Ketigo adalah nama lain dari Gajah Mada. Menurut kisah, Gajah Mada diperintahkan untuk menjemput putra mahkota Raden Kusumo Hadi yang sedang berguru dengan Sunan Bejagung di Tuban. Terakhir, di Lampung, tepatnya di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, ditemukan berbagai penemuan benda peninggalan arkeologi seperti bejana bercorak ukiran wayang dan keramik dari dinasti Ming pertama. Penduduk setempat meyakini bahwa di wilayah inilah Gajah Mada dimakamkan. Meskipun demikian, hingga kini lokasi pasti makam Gajah Mada masih belum dapat dipastikan dengan jelas oleh para sejarawan. Berbagai lokasi yang diakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya masih terus menjadi bahan penelitian dan diskusi.